Kita bahas buku menarik dulu ya. Judulnya The Richest Man in Babylon. Wah, ini kalau tahu Masa Muda Cuma Sekali, si Om Ogut atau Timothy juga mereka suka buku ini. That's why gue beli bukunya, gue coba baca ya. Mungkin gue kasih summary-nya aja. Cuman kalau yang mau beli, recommended sih, bagus lah untuk dia jatuhnya kayak menginspirasi gitu ya. Oke, beberapa hal mungkin yang bisa gue sharing. Yang pertama adalah konsep gua sebut aja menggaji diri kita sendiri. Itu dijelasin di sini gitu ya. Apa itu menggaji diri kita sendiri? Berarti gini, kalau misalnya kita punya uang, kita punya pendapatan gitu kan, kita gaji diri kita sendiri dulu, jangan orang lain. Apa maksudnya gitu loh? Kebanyakan dari kita biasanya kita dapat duit gitu ya, kita pakai untuk menyenangkan diri. Nah, ini konsepnya beda. Kalau menyenangkan diri, kita dapat duit, tapi duit kita kasih lagi ke orang lain gitu loh. Kita dapat duit, kita beli ini, kita dapat duit, kita sewa ini. Nah, itu kita sebenarnya basically kalau bahasa buku ini kita ngasih duit lagi ke orang lain. Nah, dia bilang itu kalian harus ngasih duit buat kalian juga. Jadi apa yang kita dapat gitu kita tabung gitu loh. Itu beneran buat diri kita sendiri, nggak kita pindahin lagi duit kita ke orang lain gitu. Lucu konsepnya kan? Jadi kita menggaji diri kita sendiri, dan duit itu nggak lari kemana-mana, cuman buat kita gitu, nggak kita pindah tangankan lagi ke orang lain. Nah, terus habis itu poin yang kedua adalah supaya tidak berat gitu ya, di buku ini di state 10% adalah angka yang cukup baik untuk memulai gitu ya. Jadi kalau kita punya penghasilan, kita sisihkan 10% menurut buku ini, itu nggak berasa gitu. Jadi kita kayak, oh gue nabung ya gitu ya, nggak berasa banget gitu 10% gitu kan. Tapi memang ya, kalau gue boleh tambahkan, realitanya kalau teman-teman ternyata sanggup untuk mengeluarkan lebih dari 10%, itu jauh lebih bagus ya kan. Buat diri kita sendiri kita naikin gitu kan di atas 10%. Tapi menurut buku ini, itu 10% itu angka yang cantik untuk memulai lah gitu, untuk nabung buat diri kita sendiri, nggak kita kemana-manain lagi gitu kan. Terus yang ketiga itu babnya apa ya? Bentar gua lupa baca dikit. Ini pemutar uang emas di Babylon. Nah, ini menarik nih. Jadi konsepnya adalah gimana caranya setelah kita ngasih diri kita sendiri gitu kan ya, nggak kita kemana-manain lagi ya guys ya, kita gandakan. Nah, kalau baca buku ini dia menggandakannya itu meminjamkan uang ke orang lain, atau di sini kita ngomonginnya emas ya kalau di buku ini. Terus dibalikin lagi ada lebihnya. Yang jadi masalah adalah menurut keyakinan gua itu dosa ya, masuk ke riba gitu kan. Tapi konsep menggandakannya menarik gitu loh. Jadi setelah kita punya uang buat diri kita sendiri, kita nggak kemana-mana, kita gandakan. Toh konsep gandakan kan nggak mesti jadi rentenir juga gitu ya. Banyak ya. Dari income sendiri kan ada active income, ya kan, ada portofolio sama pasif. Nah, kalau menggandakan berarti kita ngomongin ke portofolio atau pasif lah yang paling simple ya. Portofolio apa sih ya? Portofolio kita ngomongin instrumen ya. Mungkin gue udah pernah bahas dulu sebelumnya, kayak misalnya saham atau obligasi gitu kan. Atau pasif kalau emang duitnya udah cukup banyak, ya mungkin kita bisa beliin kayak kontrakan, terus habis itu rentalin ke orang lain segala macem gitu kan, dengan cara-cara yang aman lah ya, dan menurut gua boleh gitu atau halal gitu menurut gua gitu kira-kira. Jadi ini buku menarik banget, inspiring banget. Balik lagi, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk beli ya cari sendiri aja lah, banyak lah yang jualan. Semoga bermanfaat.